Saudara, Ikatan Pesantren dan Yayasan Islam Indonesia yang beranggotakan 4 pimpinan pondok pesantren dan Yayasan Islam mengadakan musyawarah di Pondok Pesantren Al-Bina, Jalan Raya Pebayuran, Kertasari, Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat. Dalam musyawarah yang digelar pada hari Kamis tanggal 4 Desember lalu ini, disepakati untuk menyatukan visi misi bersama dengan nama Ikatan Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Indonesia. Ide pembentukan organisasi ini sendiri telah digagas sejak beberapa bulan sebelumnya. Pertemuan pertama diadakan di Pondok Pesantren Al-Bina pada bulan September lalu dan saat itu belum ada nama yang disepakati. Ketua harian lembaga ini, Ustadz Aslam Muhsin, seusai acara musyawarah, kepada wartawan mengatakan bahwa ikatan lembaga ini dibentuk dalam rangka turut mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lebih lanjut beliau mengatakan, bidang dakwah, sosial, dan usaha juga telah dibuatkan rancangan program kerjanya, baik program jangka pendek, menengah, maupun program jangka panjang. Salah seorang peserta musyawarah, Ustadz Abu Qatadah mengatakan bahwa tujuan dibentuknya ikatan ini untuk meningkatkan sistem pendidikan Islam di Indonesia, terutama berkaitan dengan manajemen dan kurikulum. Pimpinan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ini juga menjelaskan, adanya lembaga ini akan memberikan bantuan yang terkait dengan legalitas. Hal penting lainnya, lanjut beliau, juga tentang bidang ekonomi dan bidang sosial. Dalam kesempatan yang sama, Ustadz Khalid Syamhudi yang turut hadir mengatakan bahwa lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas SDM yang diharapkan dapat memberikan efek positif bagi masyarakat. Lebih lanjut menurut dia, kegiatan dakwah tidak lepas dari masalah sosial dan ekonomi. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan bisa mewujudkan cita-cita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sementara itu pemirsa, menurut Ustadz Yusuf Utsman Baisa, adanya lembaga ini untuk merubah pesantren yang terkesan kumuh menjadi modern. Pondok pesantren terkesan kumuh dan terbelakang, padahal saat ini zaman sudah modern. Maka kami memiliki kesadaran dengan melakukan sertifikasi guru, dai, dan standarisasi manajemen sekolah. Ia juga menyampaikan harapannya untuk mendapatkan akreditasi agar pesantren menjadi unggulan. Demikian disampaikan Ustadz Yusuf. Dan pemirsa, terkait dengan kegiatan dalam bidang dakwah, Ustadz Yusuf memaparkan bahwa lembaga ini juga akan menjalin kerjasama kegiatan dengan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menangani terorisme di Indonesia. Dan pemirsa, musyawarah ini sendiri dihadiri oleh lebih dari 40 pimpinan pondok pesantren dan yayasan Islam dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Acara dimulai pada pukul 9 dan berakhir hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah acara dibuka oleh Ketua Majelis Idaroh Ikatan Pesantren dan Yayasan Islam Indonesia, Ustadz Yusuf Utsman Baisa, para peserta yang hadir langsung membentuk sidang komisi. Komisi terbagi menjadi 3, yaitu Komisi A, B, dan C. Komisi A membahas AD/ART, Komisi B membahas program kerja, dan Komisi C membahas rekomendasi. Demikian kata Ketua Panitia, Ustadz Nur Alim LC, kepada wartawan di Aula Pondok Pesantren Al-Bina di Bekasi pada hari Kamis tanggal 4 Desember lalu. Dan pemirsa, Komisi A yang membahas AD/ART diketuai oleh Ustadz Aslam Muhsin dengan beranggotakan 13 orang, di antara mereka adalah Ustadz Abu Qatadah dari Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, Ustadz Muhammad Toharo dari Pondok Pesantren As-Sunnah Cirebon, Ustadz Nafi Zainuddin dari Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran, Ustadz Ade Hermansyah dari Pondok Pesantren Al-Ma'tuk Sukabumi, Ustadz Aris Sugiantoro dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, dan Ustadz Dwi Wahyu, pengajar Pondok Pesantren Al-Andalus Bogor. Sementara itu, Komisi B yang membahas program kerja diketuai oleh Ustadz Yusuf Utsman Baisa dengan beranggotakan 5 orang. Di antara mereka adalah Ustadz Abu Bakar Al-Tuai, Direktur Yayasan As-Sofwah Jakarta, Ustadz Muhammad Wujud dari Pondok Pesantren Al-Furqan Magelang, Ustadz Nur Hadi, Ketua Yayasan As-Silah Jakarta, Ustadz Haryanto dari Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor, Ustadz Fauzi Basultanah, Direktur Yayasan Anak Emas Bali. Komisi C yang membahas rekomendasi diketuai oleh Ustadz Khalid Syamhudi dengan anggota 12 orang, di antara mereka adalah Ustadz Afifuddin Rohali, pimpinan Wesal TV Jakarta, Ustadz Agung Wahyu Adi, pengajar Pondok Pesantren Al-Bina Bekasi, dan Ustadz Solahuddin, pengajar Pondok Pesantren Hidayatun Najah di Bekasi.